saya Feni, selaku moderator pada acara Sinar Manusia Bergoskuman 1 Choose the Path After Graduation pada sesi persiapan UTBK SBMPTN. Baik, di sini perkenankan saya untuk membacakan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengenalan speaker, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang ketiga penyampaian materi oleh pemateri 1 yaitu Ferdianto, acara yang keempat penyampaian materi kedua oleh Kak Wildan Syarif Ahmad, acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam sesi foto dan penyerahan sertifikat, acara yang ketujuh yaitu baik, langsung saja kita buka acara pada seminar siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya memasuki acara kedua yaitu pengenalan speaker. Yang pertama adalah acara kita yaitu Kak Ferdianto. Akan kami tampilkan kurikulum kita tentang Kak Ferdianto. Baik, nama Ferdianto merupakan mahasiswa tahun pertama Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Ferdianto antusias mengikuti kegiatan pembangunan sumber daya manusia dan berharap bisa berperan di lingkungan kita. Pelatihan yang pernah diikuti oleh Kak Ferdianto pada Januari 2021, Kak Ferdianto mengikuti Short Class Energy ITB. Kemudian pada Januari 2021, Kak Ferdianto mengikuti Unblocking the Obstacles Power and Energy Sufficiency FTB W2 Kemudian pada Februari 2020, Kak Ferdianto mengikuti Salman Spiritual Camp 24 Masjid Salman ITB. Kemudian pada Agustus 2017, Kak Ferdianto mengikuti pelatihan kepemimpinan kepramukaan yang diadakan oleh Dispora. Kemudian riwayat pendidikan dari Kak Ferdianto. Sekarang merupakan mahasiswa S1 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 merupakan mahasiswa S1 Proteksi Tanaman Universitas Gadjah Mada. Kemudian Kak Ferdianto juga merupakan alumni dari Makassar. Penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh Kak Ferdianto: juara 1 Orientering Kepramukaan Nasional, juara 2 Inovasi Kewirausahaan Siswa SMA Nasional, juara 2 Penjor DIY, dan juara 1 Sorah Kabupaten Sleman. Kemudian untuk kontak person Kak Ferdianto bisa menghubungi lewat nomor handphone 089 504 25539, juga bisa melalui line Ferdianto SRB, juga bisa melalui Instagram Ferdianto SRB, dan juga bisa melalui email ferdianto.idn@gmail.com. Namanya siapa? Untuk speakers yang kedua ada Kak Wildan Syarif Ahmad. Kami tampilkan kurikulum kita tentang Kak Wildan Syarif Ahmad. Nama Wildan Syarif Asodik, tempat tanggal lahir Yogyakarta 8 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Mayangan RT 5 RW 14 Sri Hanggo Gamping Sleman, nomor handphone 0896665891, email wasodik@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan Kak Wildan, SDN Mayangan, SMPN 3 Melati, MAN 1 Sleman, dan Universitas Gadjah Mada. Pengalaman dari Kak Wildan Syarif Asodik pada tanggal 13 November 2019, berpartisipasi dalam Artistik Bulan Bahasa 2019, Tapak Langkah Cari Makna, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kemudian pada tanggal 11 sampai 12 April 2020, berpartisipasi dalam Artistik Festival Sastra 2020, membuka gerbang pembatas ruang, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Baik, demikian speaker kita pada seminar kali ini, yaitu Kak Ferdianto, merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan ITB, dan juga Kak Wildan Syarif Asodik, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu acara yang kita tunggu, penyampaian materi oleh Kak Ferdianto yang merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan ITB.
Untuk selanjutnya, kepada Kak Haryanto kami. Mohon maaf untuk pembicara satu ini ya, Kak Wildan dulu. Oh, baik. Baik, karena acaranya kita ganti. Yang pertama, pembicara pertama Kak Wildan, kemudian nanti yang pembicara keduanya Kak Haryanto. Gitu. Untuk sesi pertama, materi pertama dari Kak Wildan Syarif Asodik, kepada Kak Wildan Syarif Asodik kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada Penny yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya akan share screen dulu. Mas, kosong. GM ya, bos. Apa? Oke, sebentar ya, ini baru diatur share screen-nya. Oke, terima kasih Pak. Apakah sudah masuk atau kelihatan? Kelihatan, Will? Will, tapi suaramu putus-putus, Will. Kita ke slide pertama dulu. Halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Syarif Asodik dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Sebelumnya saya sama dengan teman-teman semua berasal dari alumni 1 Sleman. Dan sedikit cerita sebelum membuka PPT slide selanjutnya, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya sebelum ketika masuk kuliah, ketika perjalanan saya ketika masih di MAN, dan sesudah lulus. Pengalaman saya ketika waktu kelas 12 di MAN, saya setiap harinya sering dicerca dengan pertanyaan, mau kuliah di mana, ambil jurusan apa. Misal kita sudah memiliki pilihan, nanti pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah bagaimana prospek kedepannya, mau ambil kerja apa. Nah, itu sih yang pengalaman saya yang saya dapat ketika waktu kelas 12. Namun itu semua belum saya anggap serius, masih sebatas pertanyaan biasa, belum saya cari apa sih kayak jurusan yang cocok bagiku, apa sih minat dan bakatku pada jurusan apa. Nah, itu belum saya seriusin. Salahnya saya di situ. Singkat cerita, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti senam PTN. Nah, saya tanpa pikir panjang, karena belum mencari tentang apapun tentang jurusan yang cocok bagi saya pilih saja. Saya senam PTN memilih untuk mendaftarkan ke jurusan biologi, karena kebetulan waktu di MAN saya jurusan IPA dan suka dengan pelajaran biologi. Namun pada hasil pengumuman saya belum mengikuti SBMPTN dan masih pada kemantapan yang sama, yaitu memilih jurusan
Biologi UGM sebagai pilihan pertama, dan pilihan kedua saya mendaftarkan diri di jurusan aktuaria, kemudian pilihan ketiga baru di sastra Indonesia. Alhasil pada saat pengumuman juga sama, gagal, belum diterima. Pada kesempatan terakhir saya mencoba untuk ikut utul dan mengikuti ujian campuran atau Saintek dan Soshum, agar kemungkinan yang saya pikirkan adalah saya bisa memperoleh 2 peluang, yaitu ketika mengikuti ujian campuran, yaitu saya bisa memasukkan atau mendaftarkan ke Saintek, dan saya juga bisa mendaftarkan ke Soshum. Nah, pada utul tersebut saya memilih pilihan yang saya balik. Pada pilihan pertama saya memilih sastra Indonesia, pilihan kedua biologi, pilihan ketiga aktuaria, dan alhamdulillahnya saya diterima di UGM. Nah, itu singkat ceritanya ya. Selanjutnya, untuk selanjutnya mungkin kita masih bertanya-tanya sih, apa bedanya sekolah dengan kuliah? Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tanggung jawab lebih besar. Yang kedua, kecepatan mengajar lebih tinggi. Yang ketiga, dosen tidak sama dengan guru. Kemudian yang keempat adalah jumlah ujian lebih sedikit. Yang kelima, cara belajar yang berbeda. Selanjutnya, adalah poin yang pertama, yaitu tanggung jawab lebih besar. Yaitu berbeda dengan sekolah di bangku kuliah, tanggung jawab lebih besar. Ketika kita di sekolahan terus kita memiliki sikap males-malesan, mungkin dampak paling jeleknya mungkin rapotmu mendapat nilai yang kurang bagus. Tetapi kalau kuliah, ketika kita males-malesan, nggak mengerjain tugas, nggak mengikuti perkuliahan, maka dampak yang paling ditimbulkan kita bisa mengulang tahun depan ataupun nggak lulus. Nah, itu ada sedikit ilustrasi yang menggambarkan seseorang yang memikul beban yang sangat berat. Itu ditandai apa? Nah, tersebut bisa diibaratkan dengan tanggung jawab yang besar, seperti kata ketika kita masuk kuliah, maka kita akan mendapatkan panggilan mahasiswa, yaitu maha artinya besar ya. Merupakan pertanda bahwa tanggung jawab kita yang diemban kita akan lebih besar. Kemudian selanjutnya, kecepatan mengajar lebih tinggi. Pada masa sekolah akan mengajarkan pada masa sekolah guru akan mengajarkan berulang kali materi agar supaya kita paham. Bisa pada kesempatan kali ini bisa mengajarkan materi yang sama, kesempatan selanjutnya akan mengajarkan materi yang sama, kesempatan yang selanjutnya lagi mengajarkan materi yang sama juga. Namun berbeda ketika kita berkuliah. Misal pelajaran 1 tahun SMA cuma akan dibahas dalam beberapa bulan saja ketika kuliah. Dan itu pun dosen akan memberikan materi yang dasar-dasarnya saja. Sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa, kita bisa mencari materi-materi tersebut selanjutnya. Ada poin ketiga, yaitu dosen tidak sama dengan guru. Mungkin kenapa ya dosen tidak sama dengan guru, padahal mereka sama-sama juga mengajar. Nah,
dosen tidak sama dengan guru itu karena guru memang mendedikasikan dirinya untuk mendedikasikan diri dan waktunya untuk mengajar, supaya terus mengajar supaya siswa-siswi paham. Sedangkan dosen punya banyak kesibukan di luar itu. Ada yang dosen itu mengajar, kemudian mengajar di tempat lain, kemudian mengambil kesibukan yaitu kuliah lagi. Nah, itu memang bedanya di situ. Ada yang ketika ya memang kita harus memahami sendiri ketika guru itu ketika guru ada tugas maka ketika guru memberikan tugas maka akan dikoreksi oleh guru tersebut. Ketika dosen memberikan tugas maka belum tentu tugas kita akan dikoreksi juga. Dosen memiliki banyak kesibukan. Nah, selanjutnya jumlah ujian lebih sedikit. Kalau di kuliah ulangan harian disebut dengan kuis, sedangkan ulangan umum cuma UTS dan POS. Itu pun kalau kuis itu tidak setiap harinya, kadang bisa tergantung dosennya lah, kadang bisa sebulan sekali atau ya ada nggak bisa jadi ada kuis juga. Nah, ketika di sekolah kita akan menemukan berbagai macam jenis ujian, entah itu UTS, UAS, ulangan harian, terus ada ujian-ujian lain. Nah, itu bedanya. Selanjutnya, cara belajar yang berbeda. Di kuliah, jadwalnya berdasarkan SKS, jadi selain mata kuliah wajib, ada mata kuliah yang bisa kalian pilih sendiri sesuai minat kalian, sedangkan ketika di sekolahan, pelajaran sudah ditentukan. Artinya, kita masuk, pelajaran sudah diatur oleh sekolah, kita tinggal menjalani saja. Dan mungkin kalau di sekolah itu metode belajarnya adalah menghafal, kalau ketika di perkuliahan metode belajarnya adalah pemahaman. Selanjutnya, nah ini ada selanjutnya yaitu mengapa kuliah. Kalian mesti bertanya-tanya ketika ditanya mengapa kuliah, ada yang menjawab yang pertama menyenangkan orang tua, yang kedua kenapa kuliah bisa mencari uang, yang ketiga mengapa kuliah isi waktu luang. Ya memang benar sih, mengapa kuliah menyenangkan orang tua. Ketika orang tua menginginkan kita kuliah dan kita kuliah, kita bisa kuliah, maka orang tua juga akan senang dan bangga ketika anaknya kuliah. Yang kedua, biar bisa cari uang. Ketika kita sungguh-sungguh dalam berkuliah, mengikuti semua pelajaran, mendapatkan ilmu dari perkuliahan, maka kita akan bisa menerapkan itu semua ketika sudah lulus untuk bekerja dan mencari uang. Yang ketiga, mengapa kuliah isi waktu luang. Nah, itu bisa jadi ya karena setelah lulus bingung mau kemana, kita bisa berkuliah, tapi kita juga harus niat untuk kuliah tersebut. Kalau tidak niat, maka kita akan sia-sia juga. Selanjutnya, mungkin ini sedikit gambaran saja ya, mungkin ini sedikit gambaran saja untuk dalam perkuliahan. Ini tentang cara menghadapi ketika kita merasa pas kita kuliah merasa wah kita salah jurusan, wah aku kayaknya nggak cocok di jurusan tersebut. Tapi ini bukan untuk menakut-nakuti atau apa, ini hanya untuk antisipasi supaya kita bagaimana sih kalau ketika kita berada di posisi tersebut, apa solusi kita. Yang pertama, salah jurusan tidak selalu salah. Kemudian bertahan atau berpaling.
Bagaimana? Bukan salah jurusan, bukan halangan untuk berkarir. Mengapa? Selanjutnya, nah, pada poin kali ini, salah jurusan tidak selalu salah. Mengapa? Saat memasuki gerbang perkuliahan, remaja kita ya, sebagai remaja berada di masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Penambahan kata merupakan penanda tanggung jawab yang harus diemban pun semakin besar. Pada masa ini, remaja juga akan sering berhadapan dengan berbagai pilihan yang menyangkut masa depannya. Salah satunya adalah dalam memilih satu jurusan dari suatu perguruan tinggi. Mungkin terkonsentrasinya pembelajaran sesuai pilihan jurusan membuat remaja kayak kita perlu mengetahui apa saja yang dipelajari tiap jurusan. Namun sayangnya pada kali ini ya mungkin di sela-sela kita menentukan jurusan atau kita memilih jurusan apa yang tepat, mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita seakan menjadi bingung dan bimbang. Mungkin kita sering kali terpengaruh dengan omongan orang-orang sekitar yang sering asal menilai suatu jurusan, namun mereka malah menjadi mereka menjadi bingung. Dan mungkin dengan omongan orang-orang sekitar yang sering asal menilai suatu jurusan, bukan hanya itu, stereotip dari sebagian masyarakat yang kerap mengindahkan beberapa jurusan saja, itu membuat kita semakin bingung. Hal itu membuat sebagian remaja yang mengesampingkan keinginan hatinya dan memilih jurusan yang diinginkan kelompok sosialnya. Akibatnya, setelah berproses selama beberapa bulan di perkuliahan, mulai muncul rasa bahwa jurusan yang dipilih tidak tepat atau biasa menyebutnya salah jurusan. Namun, bertahan atau pindah adalah hak bagi seluruh umat salah jurusan. Yang perlu diketahui adalah salah jurusan bukan berarti kita salah dalam memilih kampus. Memang ada juga ya mungkin saya beranggapan bahwa itu pengalaman saya pada waktu masuk sastra Indonesia. Saya kok merasa ketika itu saya salah jurusan. Nah, pada saat itu saya beranggapan bahwa wah, gimana ini salah jurusan, tapi sudah terlanjur masuk, ya mau bagaimana, itu mungkin itu takdir dari Tuhan lah, kita memang ditakdirkan di jurusan tersebut. Bisa juga kita salah jurusan tetapi bisa mengisi kebimbangan tersebut dengan cara mengukir prestasi mulai dari kegiatan akademik hingga kegiatan yang melatih soft skill, minat dan bakat pada fakultas tersebut atau di kampus tersebut, agar kita tidak terus-terusan berpikiran bahwa kita wah salah jurusan. Salah jurusan tidak akan pernah menghalangi kesuksesan. Bisa jadi kamu di jurusan tersebut nantinya akan sukses. Selanjutnya, kita bertahan atau berpaling. Bertahan atau berpaling. Tidak melulu harus berpindah jurusan. Mahasiswa salah jurusan ada yang lebih memilih tetap dengan jurusan yang sama dengan segala konsekuensi yang mereka dapatkan. Artinya memang mereka harus menerima konsekuensi tersebut dan tidak beranggapan bahwa waduh,
ini menjadi sangat berat. Bukan begitu. Mereka bertahan karena memang ya siapa tahu ketika kita bertahan maka kita akan mendapatkan segala kemudahan untuk selanjutnya setelah kita lulus dan ilmu kita juga bermanfaat. Terus kemudian memilih berpindah. Meskipun bukan pilihan satu-satunya, terkadang pindah jurusan menjadi pilihan terakhir walaupun telah menggantikan prioritas akademik dengan kegiatan lain. Namun itu bertahan atau berpaling tersebut terserah pada hak umat, itu merupakan hak umat salah jurusan. Jadi mereka mau bertahan, mereka mau pindah, itu hak mereka. Ketika mereka pindah, itu juga merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka karena mereka sudah memikirkan dengan matang-matang juga konsekuensi ketika pindah tersebut, maka itu udah disusun secara matang-matang, bukan asal mereka salah jurusan terus pindah. Nah, itu bukan. Selanjutnya, salah jurusan bukan halangan untuk berkarir. Nah, ada salah satu cerita dari dosen saya yang kebetulan memang memiliki cerita yang sama dengan saya, yaitu beliau bernama Ridho Masudi Wibowo SH. Akrab disapa ketika dalam fakultas atau perkuliahan, akrab disapa dengan nama Pak Bowo. Beliau merupakan sosok yang mewakili kita yang selama ini salah jurusan dan beliau tetap berhasil bertahan. Beliau awalnya merasa aneh dan merasa kayak di planet asing ketika masuk jurusan sastra Indonesia. Ia yang berasal dari jurusan biologi saat SMA harus memulai segalanya dari nol ketika masuk sastra Indonesia dengan perencanaan awal yang minim. Namun beliau bisa membuktikan bahwa salah jurusan bukan halangan untuk berkarir. Beliau sekarang menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya dan selalu memotivasi murid-murid mahasiswanya untuk selalu merencanakan apa yang merencanakan prospek kedepannya ketika waktu SMA, merencanakan mau kemana, ambil jurusan apa, dan prospek kedepannya bagaimana, itu yang selalu ditekankan oleh Pak Bowo tersebut. Selanjutnya, nah ini ada quotes dari Pak Bowo yang selalu menjadi kayak wah, aku harus, walaupun salah jurusan mungkin saya akan tetap bertahan karena di jurusan tersebut saya menginginkan kesuksesan dan insya Allah kedepannya juga saya akan sukses namun ketika kalian menginginkan gagal maksudnya, maka kalian juga akan gagal. Misalnya kalian salah jurusan, kita kayaknya terombang-ambing terus tambah beban atau kedepannya gimana. Nah, itu jangan. Kita selalu berpikir positif saja. Mungkin salah jurusan tapi kita tetap terus berkembang dan terus semangat untuk berusaha maju ke depan. Saya bacakan quotes-nya. Kalian tidak mungkin gagal kecuali menginginkannya. Jika saya bisa berdiri di depan kelas, kalian seharusnya bisa berdiri di depan bangsa kita. Nah, itu salah satu quotes dari beliau. Selanjutnya, ini mungkin slide terakhir. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf
Kalau saya menjelaskannya berlibat-libat dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kalian. Intinya tetap semangat, fokus pada tujuan yang kalian cita-citakan, terus berusaha semaksimal mungkin, jangan pesimis. Dan di PPT saya tadi itu hanya sekilas menjelaskan tentang ya perkuliahan. Jangan ketika kalian masih bingung tentang apa yang saya jelaskan, jangan terlalu dipikirkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan motivasi yang telah Kak Wildan berikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu sesi penyampaian materi oleh pemateri kedua kita, yaitu Kak Ferianto, mahasiswa Teknik Pertambangan ITB. Kepada Kak Ferianto, kami persilakan. Terima kasih Kak Feni selaku moderator. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah. Sudah terlihat. Oke. Tadi sama Kak Wildan udah dijelaskan tentang motivasi, alasan kenapa kuliah dan sebagainya. Di PPT kali ini saya akan lebih banyak mengulas tentang teknis persiapan dalam menghadapi UTBK-nya, UTBK SBMPTN dan ujian mandiri. Nah, sebelum kita masuk di menghadapi UTBK, tentunya kita harus tahu dulu medan perang ketika nanti kita UTBK itu bagaimana. Nah, kita mulai dengan mengenal jalur masuk PTN. Jalur masuk PTN itu umumnya ada 3, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Ini saya ambilkan sumbernya dari website LTMPT ya. Nah, untuk kuotanya di sini juga sudah diberikan dari LTMPT untuk SNM itu minimum 20%, SBM 40%, dan seleksi mandiri itu 30%. Artinya, dengan adanya minimum dan maksimum seperti ini, masing-masing PTN akan mempunyai kuota yang berbeda, tergantung dengan kebijakan masing-masing PTN-nya. Kalau di sini misalnya ada di sini tertera minimum 20%, berarti nanti ada yang menetapkan 25%, ada yang menetapkan sekitar 30%. Jadi untuk kepastian berapa kuota prodi di suatu universitas harus dicek di masing-masing website-nya. Nah, untuk yang bertanda bintang ini, seleksi mandiri ini ada dalam tanda kutip wewenang khusus untuk PTN yang berbadan hukum. Nanti saya tunjukkan di belakang PTN berbadan hukum itu ada apa saja gitu ya. Nah, untuk PTN berbadan hukum ini diberikan kewenangan untuk memberikan kuota SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri minimum 50%. Selain 3 jalur ini, ada jalur-jalur lain untuk masuk PTN. Nah, misalnya ada jalur seperti prestasi, bakat, kelas internasional, dan lain-lain. Dan itu juga tergantung dengan masing-masing PTN-nya. Nah, makanya untuk mengetahui ini, untuk mengetahui informasi itu ditekan terus nanti ada tulisan di atasnya kayak tanyanya call over apa. Oke. Makanya untuk mengetahui informasi ini, kita nanti harus banyak mencari tahu di website PTN. Umumnya di website sih, tapi biasanya juga akan di-share di media sosial. Nah, ini ada 11 PTN yang statusnya PTN badan hukum. 11 PTN ini, mereka diberikan kewenangan untuk menetapkan kuota SBM itu minimum 30% dan seleksi mandiri 50%. Nah, pengalaman tahun kemarin ketika UTBK tahun 2020, itu kemarin banyak PTN yang lebih membesarkan kuotanya di seleksi mandiri. Seperti ITB kemarin, itu seleksi mandiri itu dipatok 50%. Untuk SBM 30% dan SNM 20%. UI juga, ITB, UI, UGM juga kemarin juga seleksi mandiri itu kuotanya lebih banyak. Tapi untuk yang 2019 kemarin itu relatif imbang ya antara SBM dengan seleksi mandiri.
Jadi masing-masing tahun berbeda kebijakannya. Ini adalah outline UTBK 2021. Saya kira mungkin kalian sudah banyak tahu tentang informasi ini. Ini juga saya ambil dari website LTMPT. Tapi yang ingin saya tekankan adalah untuk UTBK 2021, di sini kalian hanya memiliki satu kali kesempatan tes. Satu kali kesempatan tes di sini. Ini berbeda ketika 2019 kemarin ada 2 kali kesempatan tes. Tapi untuk kali ini 1 kali, dan tahun 2020 kemarin juga 1 kali. Yang kedua di sini materi tes. Materi tes untuk UTBK 2021 itu ada TPS dan TKA. TPS ini yang diujikan tentang kemampuan dasar siswa. Jadi kayak mirip-mirip kayak tes IQ gitulah. Walaupun itu namanya kayak tes kemampuan dasar ya, tapi ini sangat bisa dipelajari. Jadi tidak serta-merta kalau TPS itu kita tidak bisa belajar, tetap bisa dipelajari untuk tes kemampuan dasar skolastik ini. Dan satu lagi itu tentang tes kompetensi akademik. Di sini terbagi menjadi 2, nanti ada kalau ada yang saintek dan ada yang sosum. Kalau saintek ya ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau ada sosum berarti ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi gitu. Nah, di sini ada TPS, itu ada PK, PPM, dan PU, PPM, dan PPU. PK ini kepanjangannya pengetahuan kuantitatif. Dia berisi tentang matematika dasar gitu. Jadi, perhitungan-perhitungan matematika dasar itu akan diujikan di pengetahuan kuantitatif. Di penalaran umum, di PU ini lebih yang diujikan tentang logika. Logika di sini yang perlu digarisbawahi adalah konsep logika dalam matematika ya. Jadi seringkali ketika kita menyimpulkan suatu pernyataan, itu kita menyimpulkan berdasarkan umumnya itu benarnya seperti ini. Tapi tidak boleh seperti itu. Untuk penalaran umum ini, kita harus memahami dulu materi konsep logika itu seperti apa. Karena nanti ada banyak jenis cara penarikan logika yang benar itu bagaimana nanti akan diujikan di pengetahuan umum ini. Yang di PBM, pengetahuan bacaan dan menulis, ini lebih menekankan ke tata kelola kalimat. Jadi nanti kitab suci yang wajib untuk mempelajari PBM ini yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan satu lagi PUFB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalau dulu namanya IED, Ejaan yang Disempurnakan. Dan satu lagi itu PPU. PPU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Ini mirip-mirip dengan kita dites tentang bacaan seperti bahasa Indonesia itu, menentukan ide pokok, teks, gagasan utama gitu. Tapi PPU ini terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk yang TKA Saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan sosum ada ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, bagaimana sih sistem penilaian UTBK itu? Sistem penilaian UTBK itu berbeda dengan sistem penilaian ketika ujian di sekolah atau ketika ujian seperti ujian nasional. Nah, namanya sistemnya itu ada IRT ya, Item Response Theory. Artinya bagaimana? Misalnya, ketika ada satu soal itu peserta yang bisa menjawab dengan benar itu sedikit atau banyak yang nggak bisa menjawab. Kalau ada suatu soal yang peserta bisa menjawabnya dengan benar banyak atau banyak yang bisa menjawab, maka skor soal untuk satu soal itu adalah skornya rendah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya suatu soal dengan banyaknya peserta yang bisa menjawab itu sedikit atau banyak yang nggak bisa menjawab soal tersebut, maka skor soal itu akan tinggi. Nah, pengetahuan ini bisa kita manfaatkan untuk menyusun strategi kita belajar. Karena semakin banyak soal sulit yang kita jawab itu, maka skor kita bisa semakin tinggi kalau kita semakin banyak menjawab soal yang susah. Sehingga untuk belajar SBMPTN, kalau saya juga harus belajar secara lebih mendetail dan lebih mendalam. Karena biasanya soal-soal yang susah itu, pertanyaan soal susah itu menanyakan hal-hal yang detail. Seperti itu. Nah, untuk sistem penerimaan SBMPTN, tadi kan UTBK itu digunakan untuk mendapatkan nilai. Setelah nilai kita nilai di UTBK tadi digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Penilaian SBMPTN ini berdasarkan skor subtes. Jadi misalnya nih,
kalau mau masuk di bidang teknik ya, maka proporsi saya di PK itu akan mendapatkan proporsi yang lebih besar untuk penilaiannya dibanding dengan sukses yang lainnya seperti PU, PPU, dan PPM. Jadi misalnya kalau pengen masuk teknik gitu misalnya, maka idealnya nilai kita itu digedein di PK, habis itu di PPU, PPU, dan PU, PPU, dan PPM. Itu kalau di teknik. Kalau berbeda lagi misalnya kalau kita mau masuk di sastra. Kalau sastra ya jelas, dia kan banyak ke bacaan, terus tata kelola kalimat gitu. Maka proporsi yang akan diberikan nilai yang lebih besar yang akan dilihat itu adalah sukses yang di PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, juga PPM, pengetahuan bacaan dan menulis, baru nanti di PU dan PK. Jadi misalnya nggak terlalu jago di matematika, tapi pengen masuk sastra, tidak terlalu bermasalah, nanti bisa digedein peluang di PPU dan PPM, karena PK ini jadi pertimbangan yang nomor sekian gitu kalau di sastra. Nah, misalnya juga di kedokteran. Kalau di kedokteran ya yang dilihat nanti di penalaran umum, PPU, PPM, dan PK. Nah, besarnya proporsi berapa persen untuk masing-masing ini kita tidak pernah tahu ya. Jadi untuk besarnya proporsi yang dimasukkan, misalnya PK yang kalau untuk teknik dimasukkan 40% atau berapa gitu, itu rahasia masing-masing PTN. Jadi kita tidak pernah tahu. Cuman di sini untuk cara gambaran umumnya itu urutannya seperti ini. Yang begitulah dengan prodi-prodi atau bidang-bidang yang lain, menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di prodi atau jurusan tersebut. Kalau seleksi mandiri, sistemnya itu sangat beragam sekali. Karena seleksi mandiri itu wewenang dari masing-masing PTN, maka sistemnya juga sangat beragam. Ada yang seleksi mandiri itu menggunakan nilai UTBK saja. Jadi UTBK yang kemarin sudah digunakan di SBMPTN, digunakan lagi untuk seleksi mandiri. Ada juga yang menggunakan nilai UTBK plus ujian lagi. Ada juga yang hanya ujian seleksi mandiri saja. Ini misalnya nilai UTBK saja itu kemarin kayak UNY itu ada pakai nilai UTBK saja. Kalau UTBK plus ujian, ini gimana ya? Saya kurang tahu, tapi ada yang UTBK plus ujian. Kalau ujian seleksi mandiri ini, misalnya UI itu UTBK udah nggak digunakan lagi di seleksi mandiri, hanya di seleksi mandiri ini ujian lagi gitu. Nah, ada yang pakai UTBK raport, ini seperti di ITB kemarin. Ada juga raport plus ujian dan lain-lain. Banyak sekali variasi tentang sistem seleksi mandiri dan itu bergantung dengan kebijakan dari masing-masing PTN. Sehingga kita bisa cek ini bisa di media sosial, baik itu di Twitter, di Instagram, atau di websitenya. Jadi kita harus rajin-rajin mengecek bagaimana sistem dan informasi tentang seleksi mandiri di masing-masing PTN. Bisa lewat 3 ini. Gitu. Nah, saya ingin share sedikit bagaimana saya belajar gitu. Ya, karena saya belajar masuk PTN itu mulai tahun 2019 ya, karena saya lulus 2019. Saya 2019 kemarin masuk di UGM dan tahun 2020 saya mencoba lagi untuk masuk PTN. Jadi ini cara saya belajar yang saya terapkan selama 2 tahun kemarin gitu. Nah, yang pertama belajar TPS. Belajar TPS untuk yang pertama masalah pengetahuan kuantitatif. Karena di sini itu yang diuji itu matematika dasar, sehingga saya lebih banyak latihan soal, habis itu mereview materi. Karena kalau soal-soal matematika seperti ini, kita tidak bisa hanya menguasai materi saja. Karena nanti akan banyak variasi soal yang diujikan, sehingga semakin kita familiar dengan variasi soal, itu kita juga akan semakin mudah menjawab soal. Sehingga untuk PK ini saya lebih banyak latihan soal, habis itu mereview materi. Nah, kalau di penalaran umum, karena ini tuh yang banyak yang diujikan tentang logika, maka saya harus memahami konsep logika ini. Ini ada materinya, dan ini bisa dipelajari. Materi tentang penalaran umum ini, habis itu saya setelah memahami materi, saya terapin di soal-soal, di bacaan-bacaan itu, soal-soal tentang logika, saya banyak latihan soal itu setelah memahami materi ini. Nah, di PPU, karena PPU ini sifatnya itu kita menguji tentang bacaan dan dasar utama, maka saya sering-sering membaca artikel dan berita dan memahaminya. Juga saya banyak latihan soal identifikasi teks, baik itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk menentukan
topik, gagasan utama, dan lain-lain gitu. Nah, juga di sini biasanya juga diujikan tentang kosakata bahasa Inggris, misalnya sinonim, antonim, terus penggunaan kata bahasa Inggris yang tepat di dalam bacaan gitu. Nah, saya belajarnya bahasa Inggris ini untuk menambahkan kosakata, saya menerjemahin sambil memahami namanya ada PDF ini ya, 501 critical reading questions. Ada PDF-nya ini, nanti saya berikan di belakang. Karena kenapa saya ketika mempelajari kosakata bahasa Inggris saya memilih untuk menerjemahkan ini, mengerjakan PDF ini, karena selain kita harus mengetahui arti dari kosakata, kita juga harus tahu penerapannya di dalam bacaan itu bagaimana. Jadi menurut saya berpikirnya idealnya, maka kita harus menerjemahin kosakata dari bacaan yang ada, gitu, supaya kita tahu bagaimana konteks suatu kata dalam sebuah bacaan. Nah, kalau PBM, ini kan tentang tata kelola kalimat, ini juga perbanyak kosakata bahasa Indonesia. Ini komen KBBI sama PUFI ini kitab suci wajib lah menurut saya ya untuk belajar PBM. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUFI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini tidak perlu beli kamus yang gede tebel banget itu karena sekarang tuh lewat daring, lewat online tuh juga banyak. Versi Kemdikbud juga selalu update tuh. Cari aja nanti di Google gitu, misalnya KBBI Kemdikbud, PUFI juga ada lewat daring gitu. Jadi tidak perlu beli buku, mengeluarkan uang yang banyak gitu. Nah, untuk TKA saya belajarnya sama ya. Kalau ini matematika ya saya banyak latihan soal, habis itu review materi. Terus kalau kimia saya belajarnya memahami materi dulu, konsepnya bagaimana, baru latihan soal, dan setelah itu review materi. Karena biasanya kalau saya belum memahami konsep materi di kimia, itu nanti saya ketika melihat soal itu bingung. Minimal saya kalau lihat soal itu saya harus tahu dulu nih, oh soal ini itu tentang apa misalnya, oh ini tentang asam basa, atau ini tentang stokiometri, atau ini tentang tentang larutan gitu. Jadi minimal ketika lihat soal itu tahu, oh ini itu tentang materi apa gitu. Jadi harus memahami materi dulu, habis itu latihan soal, review materi gitu. Nah, di biologi, karena biologi itu bagi saya materinya itu sangat banyak sekali dan kemampuan menghafal saya itu ya nggak bagus-bagus amat gitu. Maka ini agak lebih banyak saya effortnya, usahanya lebih besar di biologi ini juga. Saya mulai dari memahami konsep materi dulu, setelah materi itu saya baca dan pahami, saya tuliskan ulang di catatan untuk mengikat istilahnya untuk mengikat pengetahuan saya gitu. Habis itu saya latihan soal, saya review materi lagi. Ya ini lumayan banyak saya usahanya untuk belajar biologi karena memang materinya sangat banyak sekali. Nah, terakhir fisika benar-benar saya nggak sempat belajar gitu ya. Karena tahu sendiri ya, fisika itu memang susah ya materinya, dan saya di SMA ketika di MAN saya itu juga benar-benar ketinggalan banyak di fisika. Kelas 2 itu juga banyak ketinggalan, di kelas 3 juga nggak sempat ngajar gitu. Maka ini sama sekali aku nggak sempat belajar fisika, baik di tahun 2019 atau tahun 2020. Ya menurutku inilah, misalnya ada satu mata pelajaran yang memang benar-benar nggak bisa kalian kendalikan atau nggak kekejar gitu, ya fokus aja sama mata pelajaran yang bisa kalian pahami lebih mudah gitu, daripada ini ngejar yang fisika dan akhirnya nggak matang gitu, akhirnya terus nanti juga membuyarkan yang lain. Mending aku mikirnya fisika tak tinggalkan saja gitu. Nah, prinsipnya saya belajarnya 1 minggu 1 mapel. Artinya misalnya nih minggu ini saya full belajar matematika, baru minggu depan itu belajar kimia gitu. Bukan hari ini matematika, besok kimia, karena supaya saya itu belajarnya lebih mendalam gitu. Jadi satu mapel itu saya pelajari dalam 1 minggu. Jadi benar-benar 1 minggu itu hanya belajar matematika doang gitu, nggak belajar yang lain. Baru kalau minggu yang lain baru berpindah ke yang lainnya. Nah, untuk bahan belajar, saya memanfaatkan sosial media ya. Sosial media itu saya juga join kalau di open chat line itu banyak sekarang tuh kayak grup-grup pejuang UTBK atau apa gitu kan, itu bisa juga kita saling share informasi, terus bisa juga saling menyemangati. Ini menurutku lumayan berpengaruh sih. Di Twitter juga saya gabung Twitter sih, tapi saya menggunakan Twitter baru di tahun 2020 karena juga diajak sama teman saya itu. Saya dulu 2019
nggak main Twitter gitu, baru join Twitter tahun 2000 untuk UTBK tahun 2020 ini. Nah di situ nanti kita bisa manfaatin kayak misalnya SBMPTN Fest gitu. Di situ nanti biasanya di Twitter ini banyak banget orang-orang yang pintar dan mereka mau berdiskusi soal gitu. Jadi misalnya kalau gabung di sini, nanti kita bisa bahas soal di sana, bisa menanyakan soal di sana, dan lebih apa ya, lebih elegan lah daripada sosial media yang lain. Di WA juga saya gabung grup TO gitu, misalnya kalau mau langganan TO, terus biasanya kalau ada promo-promo TO gitu, tryout ya, TO itu tryout, itu harus ngajak beberapa teman gitu, maka saya gabung grup WA supaya kalau beli paket tryout itu lebih murah gitu. Juga WA itu digunakan untuk bahas soal. Nah, untuk buku yang saya gunakan baik tahun 2019 dan 2020 saya cuma menggunakan satu buku, yaitu namanya Wangsit Education gitu. Ya cuma benar-benar ini isinya tentang latihan soal gitu dan pembahasan. Jadi menurut saya sangat membantu sekali untuk mendapatkan soal-soal yang relevan dengan ujian UTBK. Kalau platform belajar sejauh ini ya saya menggunakan Zenius. Di Zenius itu nanti ada video materi, terus ada latihan soal, ada tryout juga. Dan ini banyak membantu saya dalam belajar UTBK ini, karena ketika saya nggak bisa menanyakan soal kepada orang lain, misalnya saya bisa cari-cari di materi Zenius ini gitu. Kalau tryout yang saya ikuti itu biasanya dari edukasi sistem sama Handify gitu. Oh ya, misalnya Zenius ini karena Zenius itu dia langganan, jadi misalnya nggak punya uang nih untuk langganan, saya dulu itu patungan sama teman saya. Jadi satu akun itu dibagi berdua. 2 tahun saya seperti itu, tahun 2019 saya patungan beli Zenius, tahun 2020 kemarin juga saya patungan dengan teman saya untuk beli Zenius ini. Gitu. Nah ini usaha yang yang saya usahakan, itu saya berusaha untuk nonaktifkan IG saya dan nonaktifkan Facebook saya. Kalau Facebook sih udah lama banget nggak aktif ya, tapi IG ini benar-benar maksud saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak aktif di IG, karena IG ini walaupun ada informasi-informasi ya, tapi menurut saya lebih banyak mengganggunya daripada membantunya. Mengontrolnya juga susah gitu. Jadi selama belajar saya menghindari Instagram ini. Dan ini yang paling penting adalah, tidak kalah penting, doa dan tawakal. Ya bayang aja tadi aku nggak sempat belajar fisika tadi selama 2 tahun 2019 juga. Kalau 2020 sih nggak ada fisika ya, karena cuma TPS doang. 2019 itu kemarin itu aku benar-benar nggak belajar fisika, tapi nilainya ya lumayan gitu. Ya ini ada namanya doa dan tawakal juga sangat penting. Nah, ini yang saya pelajari ya, yang pengalaman yang bisa saya dapatkan. Saya itu tahun 2019 itu juga UTBK dan saya masuk di UGM di proteksi tanaman. Tahun 2020 saya mencoba lagi masuk PTN dan masuk di STTM ITB gitu. Nah dari sini saya belajar. Dulu 2019 itu saya lebih mengedepankan yang penting UGM. Itu pikiran saya itu dulu yang penting UGM. Mau jurusan apapun yang penting UGM. Itu dulu pikiran saya seperti itu. Tetapi ternyata setelah saya masuk, ternyata yang berpengaruh langsung terhadap pembelajaran kita itu bukan universitasnya, bukan UGM-nya gitu, tapi program studinya. Misalnya di UGM kan ketika masuk di proteksi tanaman sama masuk di hukum gitu misalnya, itu juga akan perbedaannya sangat jauh sekali kan. Dan makanya dulu saya juga ketika memilih proteksi tanaman ini juga dulu sedikit banyak mengambil langkah aman gitu, yang penting masuk UGM gitu. Tapi begitu masuk di UGM, saya ternyata masih punya ambisi untuk memperjuangkan saya. Dulu sih pengen masuk teknik gitu ya. Makanya ketika sudah masuk, saya pengen nyoba lagi tahun 2020 ini. Nah, ini makanya terus saya berkesimpulan untuk menentukan, bagi saya untuk menentukan jurusan dan universitas itu, yang pertama yang dilihat itu dari program studi dulu. Apakah program studi itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan sesuai dengan yang ingin kita pelajari, dan kita nyaman belajar di situ, itu kita lihat program studi dulu. Habis itu kita lihat universitasnya. Program studi yang bagus ini misalnya ada di mana saja sih? Ada di UGM, di UNY, atau di ITB, atau di UI. Jadi ini kesimpulan saya untuk menentukan program studi dan universitas. Nah, ini ada sedikit
gambaran nilai UTBK tahun 2019. Ini saya ambilkan 2019. Kenapa 2019? Karena 2019 itu UTBK-nya itu ada TPS dan TKA. Sedangkan 2020 kemarin UTBK-nya cuma ada TPS doang. Dan 2021 ini UTBK-nya ada TPS dan TKA. Sama persis dengan UTBK 2019. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini di rata-rata yang paling tinggi sekitar 700-an ya, 750-an lah. Kalau dilihat secara individu ada yang sampai 800-an tuh nilainya. Nanti kita bandingkan dengan nilai UTBK yang tahun 2020. Nah, ini sampai 500 teratas pun di sini nilai-nilainya pun sekitar sampai hampir 600-an ya, 590-an di sini. Tapi kalau kita lihat tahun 2020, nilai tertinggi peserta itu cuma sampai 681,885. Ini sangat berbeda jauh dengan yang UTBK 2019 kemarin. 2019 kemarin itu kan sampai ada yang 800-an. Ini cuma sampai 680, nggak sampai 700. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena sangat berpengaruh dengan sistemnya tadi, IRT tadi ya, Item Response Test. Semakin banyak peserta yang bisa menjawab suatu soal, maka semakin rendah skornya. Dan karena 2020 ini yang diujikan cuma TPS doang, itu kan TPS itu nggak ada matematika, fisika, kimia, biologi itu. Jadi cuma kemampuan dasar gitu. Jadi banyak yang bisa menjawabkan, sehingga skornya jadi rendah seperti ini. Tapi kalau tahun ini kan 2021, itu ada TPS dan TKA. Jadi lebih berpatokan, lebih tepatnya ke ini, kalau tahun 2021, karena lebih mirip ke UTBK 2019. Ini nanti filenya saya bagikan di belakang. Nah, ini UTBK 2020 kemarin. Nah, paling tinggi aja rata-rata prodi ya, ini ada di UGM, kedokteran itu 640-an, rata-rata yang masuk itu. Nah, ini UGM, UITB, UGM, UNAIR, gini. Ini yang Saintek, terus ini yang Sosbum, paling tinggi ada di ITB, di FSRD, terus ada di HI gitu. Nah, ini juga sekitar 600-an gitu, tahun 2020. Berbeda jauh dengan 2019 kemarin. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, tahun 2019 sampai 2020 nih, kemarin yang 2019 itu nilai perorangan ada yang sampai mencapai 800. Tapi yang 2020 nilai tertinggi cuma sampai 681. Ya tadi sangat berpengaruh. Karena apa? Karena di sini itu karena ada matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sejarah, geografi, sehingga soal-soal susah kan banyak di situ. Sehingga kalau ada peserta yang bisa menjawab soal-soal susah di situ, otomatis skornya bisa tinggi gini gitu. Tapi kalau di sini karena nggak ada soal-soal yang kayak matematika, fisika, kimia, biologi, sehingga relatif lebih mudah dijawab, sehingga skornya jadi anjlok gitu. Nah, ini perbandingan dari peringkat top 10 ya, top 10 rata-rata tertinggi SBMPTN secara nasional gitu. Ada Saintek, Sosbum. Kalau kita perhatikan 2019 sampai 2020 tidak jauh berbeda. Yang PTN-PTN yang menduduki top 10 secara nasional UTBK tertinggi. Ya, cuma-cuman ini aja gitu. ITB, UGM, ITS, UNPAD, UNAIR gitu. Ini juga ITB, UGM, ini juga sama gitu. Jadi artinya apa? Kalau kalian pengen membidik salah satunya di salah satu universitas yang terdaftar di sini, ada yang tercantum di sini, artinya butuh effort yang sungguh-sungguh, butuh usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa masuk di sini. Karena dari tahun ke tahun memang trennya itu sama gitu, antara 19 sama 20. Nah, itu tentang UTBK ya. Nah, satu lagi tentang masalah serba-serbi UKT dan beasiswa. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan ke saya itu, bagaimana sih, emang kalau kuliah itu mahal nggak sih biayanya gitu? Apakah ada beasiswa dan sebagainya? Banyak sekali teman-teman yang khawatir ketika mau kuliah itu pikiran utama itu di biaya. Tetapi sebenarnya kalau kita menilik lebih jauh gitu ya, sebenarnya itu biaya itu bisa dipikirkan nomor sekian. Yang penting nomor pertama itu kita harus lolos dulu seleksinya gitu. Nah, kalau di kuliah itu namanya pembayarannya itu namanya UKT, uang kuliah tunggal. Kenapa namanya uang kuliah tunggal? Karena UKT ini dibayarkan per semester, dan satu semester itu kita benar-benar cuma membayar uang kuliah itu saja gitu. Jadi ini berbeda dengan dulu. Misalnya kalau dulu ada uang praktikum, terus ada uang kunjungan industri, ada uang untuk per SKS dan sebagainya. Kalau UKT ini enggak. UKT ini dibayarkan cuma itu doang, dan
1 kali dalam 1 semester gitu. Nah, UKT ini juga bervariasi karena UKT ini sistemnya prinsipnya adalah prinsipnya menyesuaikan kondisi ekonomi orang tua. Sehingga misalnya kalau kondisi ekonomi rendah itu juga dia akan dapat UKT yang rendah. Kalau kondisi ekonomi yang tinggi dia juga akan dapat UKT yang tingkat tinggi. Prinsipnya keadilan lah ya. Nah, ini misalnya ada saya contohkan di beberapa universitas ya. Misalnya UI nih. UI ini beragam, mulai UKT 0 rupiah sampai 500, UKT kelas 1 sampai kelas yang paling tinggi itu 6 juta sampai 7 juta setengah. Ini UKT yang paling tinggi di UI itu segini, 6 sampai 7 juta setengah per semester ya, berarti 6 bulan sekali bayarnya. Di sini juga ada 500, 100. Kalau UGM, nah UGM ini mengklasifikasikan yang dapat UKT berapa itu berdasarkan pendapatan nih, di websitenya dicantumin di sini. Kalau pendapatan orang tua, yaitu pendapatan kotor plus pendapatan tambahan itu kurang dari 500.000, maka dia dapat UKT 1. Kalau pendapatannya 500 sampai 2 juta dapat UKT 2 dan seterusnya. Kalau dia bidik misi, dia dapat UKT 0. Nah, besarnya berapa sih UKT 0 sampai UKT 8 itu? Nah, besarnya segini. Ini masing-masing prodi dan masing-masing fakultas bervariasi ya untuk besarnya UKT, tapi ini saya ambilkan saja salah satunya dari sarjana terapan akuntansi sektor publik di UGM. Nah, ini kalau dapat UKT 1 berarti per semester bayar 500.000. Kalau dapat UKT 2 ada bayar 1 juta. Kalau UKT paling tinggi 12 juta. Nah, kalau yang ini yang di ITB ya, ini selain non SBM, jadi SBM itu maksudnya sekolah bisnis dan manajemen. Kalau penggolongan UKT di ITB itu didasarkan pada jalur masuknya dan juga pendapatan orang tuanya. Nah, di sini sangat bervariasi, nanti kalian juga bisa lihat di website di ITB-nya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pendapatan orang tua tidak seberapa gitu, itu juga nanti akan disesuaikan dengan pendapatannya. Walaupun juga ada kasus yang pendapatannya rendah, dia kok dapat UKT tinggi gitu, itu juga ada kasus seperti itu. Tapi walaupun demikian masih diberikan opsi untuk permohonan penurunan UKT, itu masih diberikan opsi seperti itu. Nah, kita masuk misalnya ke beasiswa. Ini distribusi penerima mahasiswa penerima beasiswa di ITB ya. Nah, sebagian besar mahasiswa di ITB itu dapat beasiswa dari ITB itu sendiri, terus ada yang beasiswa dari pemerintah, salah satunya KIP itu di sini, terus juga ada beasiswa non pemerintah, kayak mitra PTN misalnya dari perusahaan atau dari yayasan gitu, itu maksudnya di sini. Nah, beasiswa pemerintah di ITB itu ada lumayan lah ya, salah satunya itu KIP ini. Jadi KIP itu cuma salah satu beasiswa dari pemerintah. Juga nanti ada beasiswa dari Stek-Dikti, ada beasiswa pemerintah daerah, ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat gitu. Jadi nanti banyak. Non pemerintah nih, wah ini juga banyak banget ya. Ini beasiswa non pemerintah yang bisa didaftar di ITB. Jadi kalau misalnya kita itu pengen ada keinginan gitu, ya pasti ada jalan lah, karena memang di sini juga disediakan banyak beasiswa gitu. Kalau saya mengacu sumber dari ini, harus login dulu di ITB ya, di sistem ITB itu ada sekitar 82 beasiswa yang bisa di-apply. Ya bayangin aja kita disediakan 82 beasiswa, asalkan kita mau berusaha untuk mendaftar, insya Allah itu pasti nanti dapat lah, kalau nggak cuma 1-2 insya Allah dapat. Nah, ini juga UI juga mengklasifikasikan beasiswa itu menjadi beberapa macam, ada prestasi, bantuan pendidikan, ada beasiswa pendidikan prestasi, terus ada ikatan dinas dan afirmasi gitu. Nah, ini nggak kelihatan ya, ini daftar beasiswa yang ada di UI, karena ini screenshot ya, saya minta tolong teman saya di UI, karena saya kan nggak bisa masuk sistemnya UI ya, karena saya bukan mahasiswa UI, tapi saya minta tolongkan ini screenshot beasiswa apa aja yang terdapat di UI ini. Ada banyak banget, ini pun juga belum semua ini. Ya, intinya banyak banget beasiswa yang ditawarkan, asalkan kita mau mendaftar gitu. Nah, ini juga alokasi beasiswa yang ada di UI. Kita lihat dari tahun ke tahun itu trennya selalu naik beasiswa yang disediakan oleh UI. Tahun 2018 aja ini hampir menyentuh 180 miliar. Nah, ini beasiswa yang digelontorkan UI maupun mitranya ya untuk mahasiswanya sangat besar sekali gitu. UGM juga ada berbagai macam ini beasiswanya.
komen asalkan kita bisa cari tahu dan mau berusaha mendaftar gitu. UNY juga ini saya ambilkan dari sini, beasiswa di UNY lumayan banyak lah ya, visi terus ada mitra-mitranya juga gitu. Nah selain beasiswa itu juga ada namanya ini beasiswa lain misalnya, itu juga banyak tersebar di Instagram, di Twitter gitu, kayak beasiswa dari IDEA, dari PNS, beasiswa pemuda, itu banyak berkeliaran di Instagram, Twitter gitu. Kalau kita mau memanfaatkan media sosial ini untuk hal yang bermanfaat, insya Allah ini bisa dapat beasiswa ini. Selain itu, kita juga misalnya keberatan dengan UKT yang sudah dipatok sama universitas gitu, itu kita juga bisa melakukan permohonan keringanan UKT gitu. Ini juga bisa melakukan banding UKT untuk penyesuaian UKT gitu. Bisa juga kalau di ITB itu bisa disediakan untuk metode pembayaran cicilan gitu, itu juga ada di situ. Nah ini linknya di sini. Ini nanti saya di sini isinya ada daftar nilai UTBK 2019 yang top 500, terus ada sosialisasi beasiswa dari UI dan juga PDF ini 500 critical reading PDF. Ini nanti saya bagikan sama PPT sekalian aja sama rekaman presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Semoga sedikit tadi bisa membantu teman-teman semua bagaimana merencanakan ke depannya dan persiapan menghadapi UTBK maupun seleksi mandiri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak Feni. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ferianto yang telah berkenan memberikan materi, pengalaman, motivasi, dan ilmunya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan audio ataupun mencantumkan pertanyaannya di room chat. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Sebelumnya ini sudah masuk ada satu pertanyaan dari Kak Fikri, kelas 12 MIPA 3. Skor minimal masuk Prodi Sastra Indonesia berapa, Kak? Dan alasan mendasar yang membuat Kak Wildan mengambil Sastra Indonesia apa? Baik, karena pertanyaannya ditujukan ke pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Baik, untuk Mas Fikri, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Skor minimal masuk Prodi Sastra Indonesia berapa, Kak? Dan alasan mendasar yang membuat Kakak dan mengambil Sastra Indonesia. Kalau untuk skor minimal itu tiap tahun berbeda-beda, tetapi kalau untuk saat angkatan saya tahun 2019 itu saya sering bertanya ke teman-teman tentang berapa nilai UTBK. Nah, teman-teman saya menjawab rata-rata di angka 400 ke atas sampai 500, bahkan ada yang 500 juga ke atas. Dan itu tiap tahun berbeda-beda, yang lebih tahu adalah pihak kampus. Dan alasan mendasar yang membuat saya memilih Indonesia, pertama karena saya ingin masuk UGM, yang kedua karena adanya peluang antara presentase banyaknya peminat yang mendaftar dengan kursi yang tersedia memang banyak, dalam artian peminat dalam sastra Indonesia pada tahun 2019 atau tahun sebelumnya itu memang sedikit dan belum banyak, sedangkan kursi dia itu banyak. Nah, dari situlah saya berpikir, wah ada peluang yang lumayan lah, saya bisa diterima sekiranya saya bisa diterima di situ. Namun ketika tahun 2020 kemarin saya bertanya dengan teman-teman saya atau anak-anak yang tahun sekarang, mereka merasa peminat tahun 2020 di sastra Indonesia sudah cukup bertambah. Nah, itu alasan saya yang mendasar, karena dulu tahun 2019 adanya peluang itu. Kemudian alasan lainnya yaitu karena memang saya suka lingkungannya dan suka dengan karya sastranya, walaupun belum tahu banyak dengan sastranya, namun saya suka
dengan karya sastranya. Bisa yang saya suka dengan karya sastranya yaitu musik-musik indie. Nah, itu alasan saya. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Fikri. Baik, terima kasih Kak Wildan atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan bisa dengan mengaktifkan audionya atau mungkin mencantumkan pertanyaannya di room chat. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Jika belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari saya dulu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengatasi rasa malas kita karena terkadang saat kita belajar, kemudian kita mungkin istirahat sejenak, waktu kita istirahat, misal kita main HP. Nah, sekalinya main HP, kadang kita lupa waktu gitu kan. Untuk membangkitkan rasa semangat kita lagi, bagaimana? Karena kadang HP itu godaan yang sangat besar bagi para peserta atau mungkin para siswa yang akan belajar UTBK. Kepada narasumber, bisa Kak Ferry atau Kak Wildan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya. Kalau dari pengalaman ya, ya tadi kalau pengalaman saya, pertama saya minimalisir hal-hal yang bisa mendistraksi atau mengganggu konsentrasi kita. Misalnya tadi, saya sangat bisa terganggu ketika aktif di Instagram, di media sosial gitu. Karena saya biasanya main HP itu untuk main Instagram atau main media sosial yang asik gitulah. Nah, itu saya berusaha untuk hilangkan. Maka IG itu saya nonaktifkan, caranya dengan biasanya kadang saya menitipkan akun saya kepada teman saya. Jadi misalnya saya minta tolong teman saya untuk menggantikan password saya selama beberapa waktu tertentu. Yang kedua ya, jelas saya itu bukan robot ya, karena sehingga saya nggak bisa benar-benar terus rajin terus itu enggak. Tetap saya masih aktif di media sosial, tapi aktifnya di Twitter gitu. Ya tapi Twitter tadi saya bergabungnya untuk bergabung di akun-akun seperti SBMPTN-Fest, terus akun-akun sharing soal gitu. Jadi setiap kali saya membuka Twitter, terus setiap timeline yang lewat itu, yang timeline yang lewat itu ada latihan-latihan soal, terus ada diskusi soal, sehingga kita tergerak untuk ikut membahasnya atau ikut mencoba membantu kalau ada yang menjawab soal gitu. Terus selanjutnya saya biasanya untuk bisa lebih fokus itu atau lebih lebih terjaga untuk semangat belajar itu ketika ada teman yang diajak berdiskusi soal. Jadi kalau ada teman yang bisa diajak soal, misalnya dia tanya soal gitu, itu biasanya saya lebih terjaga semangatnya untuk mencoba membantu teman saya yang bertanya soal itu, sehingga ketika ada teman bertanya, saya juga ikut belajar gitu. Begitu pula juga saya sering bertanya kepada teman saya, misalnya kalau ada soal-soal yang tidak bisa, saya pasti bertanya teman-teman saya gitu. Barangkali ada solusi dari yang teman yang lain gitu. Nah, kalaupun seandainya tidak punya teman untuk saling belajar gitu, nah saya dapatkan dari teman-teman yang di grup WA tadi, misalnya grup WA, grup tryout tadi, itu juga biasanya mereka antusias untuk membahas soal gitu. Jadi di situ saya bisa banyak belajar. Bahkan cerita kemarin ketika saya gabung grup WA di grup di WA, yaitu grup tryout ya. Nah itu kan selama UTBK kemarin kita bahas soal gitu. Nah nggak taunya ya, sekarang saya di ITB itu ada salah satu teman saya yang kemarin satu grup aktif membahas soal di grup WA tryout itu, sekarang malah satu kelas di ITB. Jadi kan berbuah diskusi soal dan sebagainya. Tapi terus kalau seandainya sudah benar-benar suntuk, ya sudah saya putuskan, saya berhenti belajar, sudah benar-benar berhenti mencari kegiatan yang benar-benar yang bisa membalikan mood gitu. Saya nggak akan memaksakan kalau
kalau sudah benar-benar capek. Kalau dari saya sih gitu. Mungkin kalau dari Kak Wildan. Mungkin Kak Wildan ingin Mungkin kalau menjawab dari pertanyaan juga? saya Ya. jawabannya sudah tersampaikan Kak Ferry. Jawabannya sudah tersampaikan semua oleh Kak Ferry. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Ferianto. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Haikal. Berapa nilai rata-rata UTBK dari Kak Ferry dan menonaktifkan Instagram dan Facebook sejak kapan? Mungkin kepada Kak Ferry, kami persilakan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, rata-rata UTBK saya ya, ketika 2019, rata-rata UTBK saya itu sekitar 637-an, sekitar segitulah. Itu 2019. Tahun 2020 turun kemarin 600, kalau nggak salah 605 atau 600 berapa gitu. Ya rentang 605 sampai 610-an lah tahun 2020 kemarin. Terus untuk kalau menonaktifkan IG sejak kapan gitu ya? Sebenarnya habitat saya menonaktifkan IG itu udah biasa sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Sejak ketika saya mau ujian nasional, ketika saya mau menghadapi ujian nasional, itu pun saya juga melakukan ritual menonaktifkan IG gitu. Jadi ketika mau menghadapi ujian nasional, saya titipkan IG saya kepada teman saya. Kalau menonaktifkan FB sejak kapan? FB itu menonaktifkan juga sama ketika sejak mau ujian nasional di kelas 3, waktu di Men 1 Sleman. Itu komen kelas 3 di Men 1 Sleman, saya udah bener-bener jarang sekali untuk aktif IG dan Facebook. Bahkan sekarang saya udah nggak bisa masuk Facebook karena saya sudah lupa, saking nggak pernah masuk di Facebook, sampai sekarang saya udah lupa email dan passwordnya, sehingga saya udah nggak bisa masuk FB saya selamanya. Gitu. Tapi kalau IG masih bisa sih. Tapi yaitu menonaktifkan IG sama media sosial yang mengganggu itu beberapa bulan menjelang menghadapi ujian. Begitu pula di 2019 ketika 2020 kemarin mau UTBK gitu, saya juga beberapa bulan menjelang UTBK saya nonaktifkan semua IG saya. Saya titipkan ke teman saya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Ferianto. Mungkin dari peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Baik, ada pertanyaan dari Hariza. Izin bertanya untuk Kak Ferry, saat belajar apakah punya target tersendiri dalam jangka harian, seperti jam belajar, atau bab, ataupun jumlah soal yang harus dikerjakan? Kalau ada, berapa Kak? Terima kasih. Kepada Kak Ferianto, kami persilakan untuk menjawab. Oke, target dalam belajar gitu. Sebenarnya saya ketika menargetkan itu tidak benar-benar track gitu, nggak benar-benar harus selesai seperti itu, karena saya menyadari ya karena diri saya bukan robot gitu, sehingga tidak bisa benar-benar kuat gitu. Nggak misalnya sehari ada 100 soal dan sebagainya. Tapi ketika belajar saya targetnya lebih ke mata pelajarannya. Misalnya nih, saya hari ini harus menguasai bab, kalau di kimia misalnya, saya hari ini harus menguasai bab stoikiometri gitu. Maka di situ saya akan banyak belajar tentang bab stoikiometri, berapapun jumlah soalnya gitu, sampai saya benar-benar paham di bab stoikiometri gitu. Jadi bukan lebih ke jumlah soalnya, tapi lebih ke babnya. Saya ingin menguasai stoikiometri sehingga saya belajar materinya dan latihan soal secukupnya sampai saya merasa benar-benar paham. Dan bagaimana saya bisa mengetahui kalau saya itu benar-benar paham? Kalau patokan saya, kalau saya bisa menjelaskan materi itu atau bab itu kepada teman saya yang lain atau orang lain, berarti saya sudah paham. Tapi ketika saya masih kesulitan menjelaskan materi itu kepada orang lain, berarti saya belum paham. Dan saya akan belajar lagi materi itu ya dengan review materi lagi ataupun dengan latihan soal lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Ferianto. Sebelumnya kami mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 2:30. Jadi untuk sesi tanya jawabnya sekian dulu. Semoga apa yang kami berikan,
apa yang narasumber sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jawaban dari teman-teman juga sudah terjawab. Untuk selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada narasumber kita, kepada Kak Ferianto dan Kak Wildan sebagai bentuk apresiasi dari manusia bergerak dalam seminar kali ini. Pada yang bertugas kami persilakan. Baik, demikian sertifikat dari manusia bergerak yang kami berikan kepada Kak Ferianto yang telah berkenan memberikan ilmu dan materinya dalam seminar kali ini. Mohon diterima. Kemudian juga kepada Kak Wildan Syarif Asodik, terima kasih juga telah menyampaikan materi, ilmu, dan pengalaman serta motivasinya juga. Mohon diterima juga, semoga bermanfaat bagi narasumber Ferianto dan Kak Wildan Syarif Asodik. Terima kasih kepada manusia bergerak yang sudah memberikan sertifikat. Semoga ilmu studi ini bisa bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih juga kepada manusia bergerak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, menyampaikan materi. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama sebagai dokumentasi untuk seminar kali ini. Kami mohon untuk seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kamera sehingga kita bisa foto bersama untuk dokumentasi acara seminar kali ini. Untuk seluruh peserta kami persilakan untuk open kamera. Dipersilakan untuk open kamera. Sebagai dokumentasi acara pada siang hari ini. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk open kamera supaya kita bisa mengambil dokumentasi. Oke. Oke, sudah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Oke. Karena dokumentasinya sudah diambil, mungkin bisa sekali lagi karena peserta ada yang sudah mulai open kamera lagi. Ya, Oke. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk peserta bisa bersiap-siap untuk dokumentasinya. Oke, saya hitung ya. Saya yang berikut. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan open kamera untuk dokumentasi seminar kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk seminar Manusia Bergerak Gustuman 1 Sleman Choose the Path of the Graduation pada sesi UTBK SBMPTN Mandiri. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, Kak Ferianto dan juga Kak Wildan Syarif Asodik, yang telah berkenan untuk menyampaikan materi, pengalaman, motivasi, ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian untuk seminar ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Sampai jumpa untuk seminar lain kali, seminar untuk waktu kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.